Romi meneriaki Heru, tapi Heru tidak menengok sedikit pun. Romi terus mereka baru sampai di Ranupani jam 1:30 dini hari. Apa yang terjadi pada mereka? Assalamualaikum. Khusus malam Jumat, podcast Horor Remit akan kembali menghadirkan cerita horor yang wow, ngeri. Khusus buat kamu di segmen Nyari Mamat, nyarita horor malam Jumat. Buat kalian yang pengen ceritanya diangkat di channel ini, bisa kalian kirim ceritanya ke sini. Bisa DM ke Instagram atau kirim email. Dan buat kalian para pencinta horor yang belum subscribe, mending subscribe dulu channel ini sekarang. Ayo subscribe sekarang. Sekarang subscribe. Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini, masih banyak menyimpan misteri di dalamnya. Di episode kali ini saya akan menceritakan dua cerita sekaligus yang berkaitan dengan pendakian Gunung Semeru. Cerita ini saya dapat dari internet dan buat saya cerita ini cukup wow, ngeri. Kayak gimana ceritanya? Siap-siap, pasang headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kamu lagi sendirian. Kita mulai. Cerita pertama, hampir mati dan diselamatkan jin pendaki. Cerita pertama ini dialami oleh dua orang sahabat, yaitu Romi dan Heru. Cerita ini diawali ketika Heru mendaki Gunung Semeru bersama temannya Romi. Kebetulan Romi asli orang sana, jadi Heru tidak terlalu khawatir. Romi sudah beberapa kali mendaki Gunung Semeru, sehingga Romi hanya membawa perlengkapan yang sederhana. Sementara Heru, dia baru pertama kali naik gunung. Dia membawa segala macam perlengkapan, tidak sesederhana Romi. Hari Sabtu pagi, Heru berangkat ke rumah Romi. Romi mengajak berangkat ke Gunung Semeru sekitar pukul 9 pagi, sembari menikmati perjalanan yang tak terlalu jauh. Mereka berangkat hanya menggunakan angkot, dan tak lama mereka sampai di Ranupani, tempat mereka mendaftar. Pendakian di akhir pekan lumayan ramai. Di perjalanan, Romi menceritakan berbagai hal mengenai Semeru. Dari Ranupani ini, mereka berjalan menuju Landengan Dowo. Sebenarnya ada juga satu jalan lagi, namun trek yang dilalui lebih banyak batu dan debu. Jadi mereka memilih melalui Landengan Dowo yang katanya pemandangannya sangat indah. Jalur Landengan Dowo masih landai, hanya menyusuri jalan yang sudah terbuka kurang lebih 1,5 jam saja, dengan jarak 3 km. Setelah melalui Landengan Dowo, mereka pun menyusuri jalan menuju Watu Rejeng, dengan estimasi waktu yang sama, yakni 1,5 jam. Jadi mereka sudah menempuh 3 jam, dan karena telah memasuki waktu zuhur, Romi dan Heru memilih istirahat sebentar di pos 2. Mereka melanjutkan pendakian. Saat sudah sampai di Ranukumbolo, setelah beberapa jam mendaki, mereka pun melihat sebentar untuk langsung melanjutkan naik lagi. Hari mulai sore, namun Romi dan Heru lebih memilih untuk bermalam di Arcopodo. Hawa yang kian dingin dan malam yang kian datang membuat pandangan semakin terasa gelap dan pekat. Sedikit menciutkan nyali Heru karena tidak ada yang bermalam selain mereka berdua. Heru tak terbiasa melewati malam dengan kegelapan yang sangat seperti ini. Di sekeliling hanya hutan dan air panas yang sudah dimasak tak terlalu panas untuk dirasakan. Romi beranjak tidur terlebih dahulu. Heru yang masih berkutat dengan kopi masih terjaga.
Rasa takut Heru muncul dan itu tak bisa terelakkan. Dia takut jika tiba-tiba ada sesuatu yang janggal. Sedari tadi suara-suara hewan tak terdengar oleh Heru. Hal ini janggal untuk kehidupan malam di sebuah gunung terbesar sepulau Jawa. Heru yang masih terjaga mencoba untuk tidur. Dan mungkin butuh beberapa menit untuk terlelap. Hawa tak enak menyeruak saat dia berbaring. Heru merasakan rasa sepi yang sangat tajam, dan dia merasakan seperti sedang sendirian di hutan yang lebat. Heru mencoba membangunkan Romi, tapi Romi masih tertidur sambil menengkur. Heru pun lebih mendekat ke tubuh Romi untuk mengurangi rasa takutnya. Heru pun tertidur, dan tak lama dia dibangunkan oleh Romi dengan ekspresi wajah datar sambil menunjuk ke arah atas. Heru berprasangka mungkin yang dimaksud Romi ini puncak. Tanpa basa-basi, mereka langsung membereskan tenda dan beranjak pergi dari Arcopodo menuju puncak Mahameru. Durasi perjalanan dari Arcopodo ke puncak Mahameru bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3-4 jaman. Di perjalanan menuju puncak ini, Romi cenderung diam. Bahkan tidak menjawab pertanyaan Heru yang menanyakan berapa lama lagi untuk sampai ke puncak Mahameru. Langit masih gelap. Mereka memburu matahari terbit di Mahameru. Sudah lama mereka tak sampai-sampai. Heru terduduk lemas, sambil nafasnya terengah-engah. Heru mempersilahkan Romi untuk berjalan duluan. Romi pun melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan Heru. Heru memilih tiduran dengan selimut tebal yang dia bawa. Karena mungkin terlalu capek, dia melewatkan sunrise hingga terdengar suara burung kecil saling bersahutan. Melihat sekitar, Heru kaget dan bingung. Karena dia sudah berada dekat dengan jurang yang curam dengan pemandangan di sekelilingnya yang tidak ada pohon sama sekali. Heru diam hingga berjam-jam, seperti orang bego, hingga ada rombongan yang akan lewat menuju ke bawah. Heru pun mencoba bertanya pada rombongan itu tentang temannya Romi. Romi di puncak sana, Heru yakin itu. Dan mereka mengaku tidak tahu tentang Romi, yang ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Heru. Salah satu dari rombongan itu menanyakan kenapa Heru bisa berada di sana. Heru pun menceritakan apa yang dia alami. Heru menawarkan diri untuk turun bersama ke bawah dengan rombongan itu. Rombongan itu dari Surabaya, dan mereka adalah pencinta alam. Mereka menuturkan bahwa mereka tadi bermalam di Arcopodo. Heru heran, karena dia tidak melihat rombongan itu semalam. Dan rombongan itu pun heran, mereka tidak melihat Heru semalam. Sesampainya mereka di bawah, Heru pun langsung ke pusat informasi dan menanyakan tentang Romi yang berangkat bersamanya. Penjaganya bilang, Romi sudah pulang dan melaporkan bahwa temannya hilang. Heru terkejut dengan perkataan penjaga pos itu. Sambil menunggu Romi yang tengah berada di rumah warga, Heru pun ingin mengucapkan terima kasih pada rombongan asal Surabaya tadi. Heru mencari kesana kemari namun rombongan itu tidak ada. Setelah Romi melihat Heru, dia hanya bisa merangkul dengan wajahnya yang tertunduk. Romi berkata, "Untung kamu selamat, Her." Romi mengatakan kalau kemarin dia selalu bersama Heru. Tapi pas lihat-lihat danau di Ranukumbolo, Heru meninggalkan Romi begitu saja. Romi meneriaki Heru tapi Heru tidak menengok sedikit pun. Romi terus mengejar Heru sampai malam hari. Tapi langkah Heru begitu cepat, sehingga Romi kehilangan jejak dan memutuskan untuk turun dan melaporkannya ke penjaga pos. Romi juga berkata kalau tim SAR sudah naik untuk mencari Heru. Heru menceritakan apa yang terjadi. Saat semalam dia bermalam di Arcopodo, tiba-tiba paginya dia sudah ada di dekat jurang. Dan dia bisa turun ke bawah dan selamat karena diantar rombongan asal Surabaya tadi. Romi terkejut dan meyakinkan Heru bahwa tidak ada rombongan siapapun karena pendakian dihentikan disebabkan oleh hilangnya Heru.
Heru kebingungan karena dia tadi yakin turun gunung bersama rombongan yang juga turun dari puncak Mahameru. Romi kembali menuturkan bahwa jurang yang Heru temui tadi pagi adalah tempat yang sudah banyak memakan korban. Dalamnya sekitar 75 meter. Jurang itu adalah zona bahaya. Tapi Romi tetap bersyukur karena Heru bisa selamat. Cerita kedua, anak siapa itu? Cerita kedua ini diawali konflik sebuah kelompok pendaki saat mereka berada di Ranukumbolo. Sehingga kelompok mereka terpecah menjadi 3 kelompok kecil. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih betah ingin di Ranukumbolo. Kelompok kedua bersikeras ingin cepat-cepat meninggalkan Ranukumbolo. Dan kelompok ketiga yang berada di tengah-tengah. Bukan kelompok yang ingin buru-buru turun, dan bukan juga kelompok yang masih betah. Karakter utama di cerita ini sebut saja Agung. Dia berada di kelompok yang ketiga. Sekitar jam 8 malam saat itu, Agung dan kelompoknya meninggalkan Ranukumbolo. Agung memperkirakan jam 11 sampai di Ranupani. Tapi apa yang terjadi? Mereka baru sampai di Ranupani jam 1:30 dini hari. Apa yang terjadi pada mereka? Ternyata jauh setelah lewat dari Waturejeng. Info dari leader tim kelompok Agung ini bahwa sekitar setengah jam lagi mereka sampai di Ranupani. Jalanan tinggal dituruni saja. Tapi kenyataan yang mereka alami adalah mereka terus melihat jalanan yang naik. Sampai-sampai Agung menyadari bahwa pohon-pohon yang dia lewati sama persis. Terowongan di bawah pohon tumbang yang mereka lewati 3 kali adalah terowongan yang itu juga. Tikungannya pun sama. Akhirnya saat nafas sudah sangat memburu, langkah leader mereka terhenti. Ia berbalik, dan dengan suara yang dalam, dia berkata bahwa mereka sedang berputar-putar di bukit yang sama sebanyak 3 kali. Bukit yang sebetulnya tidak ada. Dia mengajak semua anggota kelompok untuk berdoa dan membaca ayat kursi, serta mengingatkan agar tidak melalui perjalanan tanpa suara sama sekali. Perjalanan mereka lanjutkan, dan tiba-tiba di depan mereka terlihat jalanan menurun. Persis setengah jam kemudian mereka sampai di desa Ranupani. Salah satu anggota kelompok lainnya bernama Juna bercerita bahwa saat mendengar instruksi dari leader tim, dia melihat ada anak kecil yang duduk di belakangnya. Setelah mendengar cerita itu, Agung terheran. Mana ada anak kecil berkeliaran di tempat seperti ini. Cerita lain Agung dapatkan dari kelompok 2. Kata leader timnya, ketika mereka meninggalkan Ranukumbolo, melewati jalan setapak pinggir bukit yang treknya agak sempit dan naik, yang hanya bisa dilalui oleh 1 orang dewasa, tiba-tiba dia disalip oleh 2 anak kecil laki-laki yang berkeliaran kejar-kejaran sambil tertawa-tawa. Si leader akhirnya mengalah, ya karena jalan sempit tadi. Dia nggak mungkin mendahului anak-anak itu. Akhirnya dia mengiringi saja di belakang 2 anak itu, dan otomatis langkahnya jadi tak bisa secepat yang seharusnya. Dan sepanjang mengikuti kedua anak itu dari belakang, dia sadar bahwa kedua anak laki-laki itu bukan anak-anak yang sebenarnya. Anggota kelompok 2 yang lain, sebut saja Ria, bercerita. Dalam perjalanan turun, sudah jauh dari Ranukumbolo, dia bertemu seorang ibu-ibu berkebaya lusuh di pos 2. Ibu-ibu itu menanyakan, apakah Ria melihat anaknya? Karena ibu itu sedang mencari anaknya yang entah kemana. 2 cerita ini saling bertemu ketika Rani dan leader tim 2 sudah sampai di Ranupani. Mereka menyimpulkan sambil menahan napas bahwa mungkin salah satu anak yang dilihat si leader ini adalah anak si ibu yang berpakaian lusuh tadi.
Tapi ya kalau dipikir dengan akal sehat, mana mungkin ada dua anak kecil dan ada ibu-ibu tua yang sendirian berkeliaran di hutan lebat di Gunung Semeru sekitar jam 1-3 dini hari. Kira-kira anak siapa itu? Buat kalian yang pernah mendaki atau yang sering mendaki dan punya pengalaman mistis saat berada di gunung, mending kirimin ceritanya ke tim kita di sini. Oke? Sampai ketemu di Nyari Mamat selanjutnya. Assalamualaikum.